Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik ya semuanya. Kita kembali lagi pada kelompok latihan mintes. Oke, Ustazah tuliskan dulu ya. Pelatih Helmintes. Nah, sebelumnya Ustazah mau nanya nih sama kalian. Pernah nggak sih kalian bertemu dengan hewan seperti ini? Nah, hewan seperti ini, pernah melihat nggak hewan seperti ini? Kalau dilihat dari gambarnya aneh ya hewannya. Jadi kalau misalnya kalian pernah mendengar ada tuh hewan yang bisa kalau dipotong tumbuh lagi, kalau dipotong lagi tumbuh lagi, nggak ada mati-matinya. Harusnya ya hewan kalau sudah dipotong-potong ya harusnya mati alias is dead. Nah, tapi hewan ini nih unik ya. Dia itu bentuknya sederhana. Nah, Ustazah jelaskan, ini kepalanya. Kemudian ini badannya. Terus kemudian yang ini nih, yang lancip-lancip ini nih. Ini namanya, ayo apa ada yang tahu? Ini namanya adalah aurikel. Nah, saya terangi dulu. Ini adalah aurikel. Nah, tapi sebelumnya kalian tahu nggak ini hewan apa namanya? Nah, ini adalah namanya, kenalkan, nama dia adalah planaria. Planaria sp. Nah, atau yang dikenal dengan bahasa Indonesianya adalah cacing pipi. Nah, cacing pipi. Nah, karena dia disebut dengan cacing pipi, makanya dia termasuk ke dalam pelatih helmintes. Pelatih artinya pipi. Helmintes artinya cacing. Nah, jadi pelatih helmintes ini berasal dari bahasa Yunani. Oke, kita lanjut. Nah, si planaria ini dia memiliki kemampuan, yaitu adalah mampu membelah diri. Nah, mampu membelah diri, saya tuliskan ya, membelah diri atau yang kita kenal dalam bahasa biologinya adalah regenerasi. Nah, regenerasi dulu nih, kok dulu ya? Jadi sebelumnya ketika dia masih berbentuk embrio, dia memiliki 3 lapisan. Nah, kalau 3 lapisan itu disebut, kalau 3 lapisan dalam ilmu biologi disebut triploblastik. Nah, triploblastik artinya dia memiliki lapisan ektoderm, kemudian ada mesoderm. Nah, kemudian ada endoderm. Nah, ekto berarti adalah lapisan paling luar. Kemudian mesoderm adalah lapisan yang berada di antara lapisan ektoderm dan endoderm. Endoderm adalah lapisan paling dalam. Nah, perhatikan deh. Hewan ini sederhana ya. Jadi dia memiliki yang namanya rongga tubuh. Ini dia memiliki rongga tubuh. Nah, rongga tubuhnya ini ada sebagai saluran pencernaan, atau yang disebut juga dengan rongga gastrovaskuler. Nah, sudah sering mendengar ya gastrovaskuler, dari Porifera ada, dari Solenterata juga ada. Lanjut. Nah, oke.
dia memiliki saluran pencernaan. Nah, saluran pencernaannya belum sempurna, yaitu masih semu ya, yang kita kenal dengan sebutan gastrovaskuler. Nah, kemudian dia juga memiliki gastrovaskuler ini sebagai usus lah. Nah, sebagai usus lah untuk si planaria. Terus kemudian di sini ini namanya paring. Nah, di sini mulut. Lucu ya. Nah, jadi di sini bagaimana si planaria yang sederhana ini memperoleh makanannya, yaitu dia menyedot makanan yang berada di air dengan menggunakan paring, kemudian masuk melalui mulut. Setelah itu dari paring kemudian masuk melalui mulut menuju ke gastrovaskuler. Nah, kemudian di gastrovaskuler ini maka makanan akan dicerna, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh untuk memenuhi kebutuhan dari si planaria. Nah, perhatikan, selain dia memiliki saluran pencernaan, si planaria ini juga memiliki sistem saraf. Nah, dia memiliki sistem saraf. Nah, sistem sarafnya ini disebut juga dengan sistem saraf tangga tali. Syaraf tangga tali atau tangga tali. Nah, sistem sarafnya itu dari kepala sini harus cari warna yang pas dulu ya, biar kelihatan perbedaannya. Nah, sistem saraf tangga talinya ini yaitu dari kepala sampai menuju ekor. Nah, bentuknya seperti tangga tali. Nah, beginilah modelan dari sistem saraf pada planaria. Oh iya, tadi Ustazah lupa. Nah, di sini yang ini namanya bintik mata. Nah, bintik mata pada planaria itu untuk membedakan ada atau tidaknya cahaya. Kemudian, kalau aurikel ini tadi yaitu untuk sebagai indera penciuman. Jadi dia itulah mendeteksi aroma-aroma makanan yang dibutuhkan oleh si planaria ini. Nah, kemudian planaria ini memiliki sistem saraf. Terus dia juga memiliki sistem saluran pencernaan. Yang perlu kalian ketahui bahwa dia tidak memiliki sistem peredaran darah. Nah, dia tidak memiliki sistem peredaran darah. Dia juga tidak memiliki sistem ekskresi. Dan lagi yang parahnya, dia tidak memiliki sistem pernafasan. Nah, ini yang menjadi masalah. Ustazah, gimana ceritanya ada satu makhluk hidup yang dia tidak memiliki sistem pernapasan, padahal salah satu ciri makhluk hidup adalah mampu bernafas. Emang dia vampir ya, tidak bernafas? Nah, begini ceritanya. Karena ini merupakan hewan yang belum sempurna nih ya organ-organnya. Jadi si planaria ini dia oksigennya untuk oksigen, terus karbon dioksida dan sisa metabolisme yang tidak dibutuhkan oleh tubuh akan dipindahkan dengan cara melakukan difusi. Jadi ini berdifusif atau berpindah dari sel-sel tubuh menuju ke lingkungan. Menuju ke lingkungan. Jadi seperti itulah caranya dia melakukan proses pernafasannya, meskipun dia tidak memiliki sistem pernafasan. Nah, lalu di sini dengan dia melakukan regenerasi, berarti di sini sama saja dia melakukan proses reproduksi. Nah, reproduksinya seperti apa Ustazah? Oke, reproduksinya
reproduksinya sama, ada dua, yaitu ada secara aseksual, kemudian ada secara seksual. Nah, kalau aseksual berarti tadi dengan cara melakukan regenerasi. Kok bisa Ustazah regenerasi termasuk dalam kelompok aseksual? Jadi begini, ketika dia melakukan regenerasi, nih, ketika dia melakukan regenerasi, dua Ustazah salah gambar. Bentar ya. Nah, ketika dia ini kan bentuk asli tubuhnya nih. Nah, kemudian dia melakukan ini bintik matanya. Nah, di sini dia melakukan regenerasi. Nah, ini kan otomatis tubuhnya terpotong. Oke, akan terbagi menjadi dua bagian. Nah, di sini juga ada bagian, ya kan? Begini kan jadinya ya. Berarti kalau dia melakukan regenerasi, berarti dia akan menjadi dua bagian. Nah, ingat regenerasi adalah proses perbanyakan diri dari satu tubuh menjadi banyak bagian ya. Nih, dia melakukan regenerasi, maka akan tumbuh ekor. Kalau misalnya di bagian kepala, maka akan tumbuh ekornya. Kemudian kalau misalnya bagian ekor, dia akan muncul kepalanya. Nah, muncullah individu baru. Nah, kemudian kalau proses seksual, nah, kalau seksual ini yaitu kalau seksual dia dengan cara kawin atau membuahi. Nah, yang perlu kalian ketahui bahwa planaria ini dia bersifat hermafrodit. Jadi ada jantan dan betina di dalam satu tubuh. Nah, tapi meskipun di dalam satu tubuh ada jenis kelamin jantan dan betina, tetap dia tidak bisa membuahi dirinya sendiri ya, harus melakukannya dengan individu yang lain. Nah, oke, sudah. Jadi yang perlu kalian ketahui sampai sekarang ada kurang lebih 20.000 spesies Platyhelminthes. Nah, banyak ya Platyhelminthes. Nah, Platyhelminthes sangat-sangat banyak sekali. Oke, kita lanjut ya. Nah, lalu Platyhelminthes ini ada yang hidup bebas di air bersih, Nah, ada yang hidupnya sebagai parasit. Nah, kalau yang hidup di air bersih tidak lain dan tidak bukan adalah si planaria. Yang dari tadi kita gosipin. Nah, kemudian kalau yang hidup parasit adalah ada dua kelas nih, yaitu adalah kelas Turbellaria kemudian kelas Cestoda. Oke. Nah, hidupnya parasit jadi betul-betul hidupnya sangat mengganggu ya si Turbellaria dan Cestoda ini. Nah, kalau Trematoda. Mohon maaf kalau planaria itu merupakan kelas Turbellaria. Nah, usah salah ya. Nah, kalau yang hidupnya parasit itu ada Cestoda dan Trematoda. Nah, untuk yang Trematoda ini adalah cacing isap. Dikenal dengan cacing isap. Nah, cacing isap itu seperti apa? Jadi cacing isap di sini, ini saya gambarkan cacingnya.
Nah, di bagian sini ini adalah alat penghisap. Nah, alat penghisap, lalu di sekitar tubuhnya ini ada yang namanya kutikula. Ini jadi dia dibungkus oleh kutikula tubuhnya si cacing ini. Nah, ini adalah kutikula. Nah, kutikula ini adalah untuk pelindung ketika si cacing isap ini, si kelompok trematoda ini berada di dalam tubuh inang. Nah, contoh dari si trematoda adalah, nah, trematoda contohnya adalah cacing darah. Nah, cacing darah kayak mana itu Ustazah? Jadi cacing darah itu adalah cacing yang dia hidup di pembuluh darah. Kemudian ada yang namanya cacing hati. Nah, cacing hati ini adalah cacing yang berada di hati hewan-hewan seperti sapi. Dominan sih sapi ya banyaknya. Nah, terus kemudian kita lanjut menuju ke cestoda. Oke, kita lanjut ke cestoda. Cestoda ini dikenal dengan sebutan cacing pita. Nah, cacing pita. Gambarkan dulu cacing pita itu seperti apa. Ini cacing pita kepalanya. Cacing pita di sini ada yang namanya Scolex. Nah, Scolex ini merupakan alat penghisap. Scolex ini adalah alat penghisap. Jadi kalau dia bertemu dengan inangnya, dia langsung menghisap. Terus kemudian di bagian sini ada yang namanya rostellum. Nah, rostellum ini disebut juga dengan alat pengait. Nah, semakin kuat ya. Sudah dia punya alat penghisap, sekarang dia memiliki alat pengait. Jadi mau tidak mau dia langsung ini kalau ketika ketemu sama inangnya dia langsung menempel. Nah, contohnya adalah Taenia. Kita perbaiki dulu tulisannya. Taenia Sanagiata. Nah, selesai ya. Jadi selesai sudah pembahasan tentang si pelatih Helminthes. Nah, Ustazah harap kalian paham ya dengan apa yang sudah Ustazah jelaskan. Nanti selanjutnya cek video selanjutnya ya untuk kelompok invertebrata yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.